Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur kalau saat ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Benar Tuhan, sebagaimana pujian ini mengatakan, supaya kami semakin diubahkan, semakin menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saat ini kami mau teduhkan hati kami
untuk merenungkan firman-Mu. Bersabdalah, sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Biarlah Natal ini boleh mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus datang untuk membawa terang di dalam kehidupan manusia yang gelap. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita membayangkan malam pada saat para gembala didatangi oleh malaikat-malaikat, para gembala itu mungkin menjalani aktivitas mereka seperti biasa. Di malam yang gelap, segelap dan sesuram hidup mereka, demikianlah malam demi malam yang mereka jalani di padang Efrata. Sampai pada saat satu ketika seorang malaikat secara mengejutkan menampakkan diri kepada mereka. Saya yakin malam itu menjadi malam yang sangat berbeda buat para gembala tersebut. Karena malam yang gelap sontak berubah menjadi terang benderang. Sungguh, tentunya suasana yang begitu menggetarkan dialami oleh mereka. Karena kekudusan dan kemuliaan surgawi melingkupi para gembala, manakala ribuan bahkan mungkin jutaan malaikat memenuhi langit untuk menyanyikan puji-pujian, mengagungkan Allah yang Maha Kuasa. Itulah suasana di Natal pertama. Malam itu menjadi malam yang kudus. Karena apa? Karena terang datang ke dalam kegelapan. Allah yang menjelma menjadi manusia membawa terang bagi dunia yang gelap ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, mengawali perenungan kita, saya ingin mengajak kita membaca dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Bapak Ibu, dari ayat-ayat di atas, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan Natal yang bukan hanya sekedar kronologis kelahiran seorang bayi. Injil Matius dan Injil Lukas membahas tentang kelahiran Tuhan Yesus dari sudut pandang kronologis kelahirannya. Tetapi Injil Yohanes ini, ayat-ayat yang tadi kita baca, lebih membahas secara teologis, yaitu kepada makna kelahiran Tuhan Yesus bagi kita. Yohanes berbicara tentang siapa Yesus. Dia adalah sang terang itu sendiri, dan dia lahir ke dalam dunia yang gelap. Apa yang dimaksud dengan dunia yang gelap pada masa Tuhan Yesus lahir? Pertama, bisa merujuk kepada suatu kesuraman akan masa depan bangsa Israel. Pada masa itu, bangsa Israel sedang dalam keadaan terjajah. Tentu, kondisi ini menjadikan masa depan bangsa itu serba tidak pasti. Tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, kebebasan yang dibatasi, dan lain sebagainya. Hal yang sama mungkin juga sedang kita alami saat ini. Sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID yang kita alami masih belum juga jelas kapan akan berakhir. Bahkan varian-varian baru dari virus ini terus bermunculan, yang katanya lebih cepat menular, lebih berbahaya. Dan tentunya hal itu membuat harapan ke depan, harapan di tahun 2022 semakin suram. Bukan hanya dari segi kita menjaga kesehatan kita, tetapi juga mungkin dari segi ekonomi.
kalau PPKM harus kembali dilaksanakan, para pengusaha akan menyerah atau berada di ambang kebangkrutan. Dan masih banyak hal lain yang membuat kegelapan atau kesuraman itu semakin nyata di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, keadaan dunia yang gelap ini bukan hanya berbicara tentang kesuraman, tentang masa depan. Dunia yang gelap juga berkaitan erat dengan keadaan hati manusia. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 1 ayat yang ke-21. Sebab sekalipun manusia mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa kehidupan manusia, meskipun mereka tahu ada Allah, namun mereka tidak memuliakannya, mereka tidak bersyukur kepadanya, mereka tidak menyembah Dia. Dan akibatnya apa? Mereka hidup dalam dosa yang begitu menjijikkan. Dalam Roma 1 ayat 22-31, di situ disingkapkan. Ketika manusia hidup di dalam kegelapan, yang terjadi adalah mereka hidup dalam rupa-rupa kecemaran. Mereka hidup dalam hawa nafsu yang tidak wajar, kemesuman yang tidak wajar. Mereka menjadi jahat, mereka bengis, mereka sombong. Mereka tidak tahu bersyukur, tidak menghormati orang tua, dan masih banyak hal lain yang diungkapkan di dalam Roma 1 ayat 22-31 tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menggambarkan bahwa dosa yang mencengkram kehidupan manusia itu menjadikan hati kita bodoh, menjadikan mata kita gelap, sehingga manusia menjadi kehilangan arah dan tidak mengerti kemana tujuannya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari hal ini, bahwa di dunia yang gelap ini tidak ada area yang netral atau abu-abu. Kita tidak berkata, ya saya mungkin tidak bersih-bersih amat, tetapi saya juga tidak jahat. Tidak ada Bapak Ibu. Pilihannya adalah kita ada di dalam gelap, atau kita mau beralih kepada terang. Orang yang ada di dalam gelap, Bapak Ibu, tidak dapat keluar dari kegelapan itu sebelum ada secercah sinar terang yang akan menuntun dia keluar dari kegelapan. Saya pernah membaca sebuah artikel tentang seorang yang diajak masuk ke dalam sebuah gua di bawah tanah. Tentu si pemandu membawa para wisatawan itu masuk ke dalam gua itu dengan menggunakan senter atau lampu yang terang benderang. Tetapi setelah mereka berada di dalam gua di kedalaman sekian puluh meter di bawah permukaan bumi, si pemandu itu mematikan lampu dan seketika gua itu begitu gelap gulita. Bahkan dikatakan kegelapannya itu 40% lebih gelap daripada malam yang paling gelap. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang yang berada di dalam gua itu tidak dapat melihat tangannya sendiri sekalipun mereka menaruhkan tangannya di depan mata mereka. Itulah Bapak Ibu kondisi manusia yang ada di dalam kegelapan. Sebelum ada sinar terang yang dapat menuntun mereka, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak tahu apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita merayakan Natal, mari kita melihat Natal ini sebagai sebuah pengingat yang sangat berarti karena Kristus Sang Terang itu sendiri datang ke dalam dunia ini. Ketika malam Natal, Tuhan memberikan simbol melalui sebuah bintang yang bercahaya begitu terang, melebihi bintang-bintang lain yang menandakan bahwa Yesus Sang Terang itu telah datang ke dalam dunia yang gelap. Atau juga seperti
kehadiran malaikat-malaikat di hadapan para gembala yang mengusir kegelapan malam dan membawa kemuliaan surgawi menerangi padang Efrata tempat mereka berada. Permasalahannya, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika terang itu datang, apakah kita memilih untuk menjauh dari terang itu atau kita mau datang kepada terang itu? Kalau kita membaca dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-19 sampai 21. Di situ dikatakan, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus Sang Terang itu datang, ayat firman Tuhan tadi mengatakan bahwa manusia lebih menyukai kegelapan daripada datang kepada terang. Bapak, Ibu, di sini kita melihat bahwa inilah kondisi manusia. Ketika Tuhan Yesus datang untuk membawa keselamatan, tidak sedikit orang yang menolak untuk datang kepadanya. Karena apa? Karena mereka tidak mau dikoreksi. Mereka tidak mau berubah. Mereka tidak mau terbongkar aib atau kebobrokannya. Bapak Ibu, tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang mau datang kepada terang itu. Supaya apa? Supaya kita mengalami pengampunan atas aib dan kejahatan yang kita lakukan ketika kita berada di dalam gelap. Mungkin dulu kita tidak menyadari itu adalah sebuah hal yang begitu memalukan. Tapi ketika kita datang kepada terang, semua kejahatan kita itu akan ditelanjangi. Tetapi pada saat yang sama kita dapat beroleh pengampunan, sehingga kita dibebaskan dari dosa dan aib kita. Selama mata rohani manusia masih tertutup oleh kegelapan, kita tetap berada di dalam perbudakan dosa. Dan ciri-ciri orang yang dikuasai oleh kegelapan, seperti saya katakan tadi, dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Mungkin barang orang lain dianggap barangnya sendiri. Istri orang lain diembatnya karena dipikir itu miliknya. Ada banyak hal orang yang hidup di dalam kegelapan bertindak sesuatu yang secara nalar begitu memalukan, begitu menjijikan, tetapi mereka merasa biasa saja, bahkan mungkin merasa bangga mereka bisa melakukan hal tersebut. Yang kedua, ciri orang yang dikuasai kegelapan adalah mereka tidak tahu jalan keluar. Meskipun mereka ingin terlepas dari ikatan kebiasaan buruk, dari ikatan dosa atau hawa nafsu yang merusak kehidupan mereka, tetapi mereka tidak mampu. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita hidup di dalam kondisi yang demikian, berita baiknya adalah Yesus yang lahir ke dalam dunia ini adalah sumber terang bagi kita. Dia adalah pribadi yang dibutuhkan oleh segenap umat manusia. Yohanes 1 ayat 5 tadi mengatakan bahwa ketika Yesus datang, maka terang itu akan menghalau kegelapan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di hari Natal ini, bagaimana respon kita dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus? Maukah kita menjadikan Natal sebagai langkah awal untuk memulai suatu hubungan yang penuh keakraban dengan Tuhan? Satu langkah awal untuk kita keluar dari kegelapan, mendekat kepada terang itu, bukannya malah makin bersembunyi di dalam kegelapan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sejak Natal pertama sampai hari ini, ada dua respon orang yang menyambut kelahirannya.
Ada yang menerimanya, ada juga yang menolaknya. Ambil contoh, kita melihat di dalam Injil Matius. Ada Herodes, ada imam-imam dan ahli Taurat. Mereka gambaran orang-orang yang tahu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi mereka menolak untuk datang kepadanya. Mereka acuh tak acuh dengan pertanyaan, dengan antusiasme dari orang-orang Majus yang menanyakan, di mana raja yang baru lahir itu? Bahkan Herodes, karena takutnya dia tahtanya akan direbut oleh raja yang baru lahir, sampai dia tega menghabisi nyawa mungkin ratusan bahkan ribuan bayi-bayi di Bethlehem yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, karena dia membenci terang itu. Berbeda dengan orang-orang Majus. Meskipun mereka menghabiskan waktu yang begitu lama untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, mungkin mereka mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dalam perjalanannya. Tapi mereka terus mencari. Karena apa? Karena mereka merindukan berjumpa dengan terang itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Mari, inilah saatnya kita menyambut terang yang datang ke dalam dunia ini, sehingga kita dibebaskan dari kegelapan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di hari Natal ini kami sungguh bersyukur karena kami boleh diingatkan kembali, Tuhan, bahwa Engkau lahir ke dalam dunia ini, membawa terang bagi kami, manusia yang hidup di dalam kegelapan. Biarlah kami boleh meresponi kehadiran-Mu, kelahiran-Mu Tuhan, dengan datang kepada terang itu, meninggalkan kehidupan kami di dalam kegelapan, sehingga kami beroleh sukacita dan damai sejahtera seperti yang Kau janjikan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15, atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.